nggak jelas hari ini di mana kamu ada. What a aggressive life, bukannya progresif. Masa saudaraku? Wah, rugi sekali hidup ini. Sayang sekali percuma hidup ini. Dengar saya semua anak-anak Tuhan. Yesus mengasihimu dan identitasmu ada dalam Yesus. God's visions, it is so important because it's the work of the Holy Spirit. He puts in your heart. Ini bukan bisikan tetangga sebelah. Ini bisikan Tuhan lewat rohnya. Itu sebenarnya saya berkata, walk by faith and not by sight. Means we walk according to God's invisible guidance. Saudara kan gak lihat Tuhan itu bahwa aku dekat denganmu Tuhan. Saudara gak pernah lihat digendong begini, di apa namanya, digandeng seperti Pak Niko gandeng Ibu Ellen gitu mungkin. Haleluya. Haleluya. Di mana? Di mall supaya tidak belanja terus. Haleluya. Sudah tegang banget sih. Coba ya, pegangin terus tangannya. Maksudnya sih supaya jangan jatuh. Tapi ada juga maksud di balik itu. Supaya jangan kesana kemari. Haleluya. Saudara tidak pernah lihat tangan Tuhan gendong? Tidak pernah. Oh, enak aja loh, emang Tuhan itu teman lo? Tidak pernah. Kamu lihat itu dalam hatimu. The invisible hand of God. But it is so true. The invisible hand of God carry you through in your life. Haleluya. Walaupun kamu tidak lihat dengan mata jasmanimu. It's the vision. It's the vision. Vision adalah kamu bisa berkata, aku anak Tuhan loh. Dari mana lo udah tahu anak Tuhan lo? Oh, perasaan aja loh. Ya aku tahu. Itu vision. Amen, saudaraku. Vision itu adalah kamu bisa berkata, yang lalu sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Dari mana lo tahu? Lo aja begitu, ngomongnya nggak benar. Aku tahu. I'm convinced by the power of the Holy Ghost. And that's my vision. Saudara kekasih, walk by faith and not by sight. It means kamu percaya sama Tuhan, walaupun kamu tidak bisa lihat dia bekerja kayak apa. Tapi kamu tahu, kamu rasa, is in your inner being. Is in your inner being. The word of God says, it's like a river flow into my tummy and flow out from my tummy. The river of the living water. Apakah seperti air mengalir banjir gitu di Kali Ciliwung? But you can feel like a river flows into your heart. There is peace, there is confidence, there is joy. Haleluya, there is ethics. Tahu etika gitu, nggak salah sembarangan kalau bertingkah laku. Tahu etika, itu vision di hatimu. Nggak sembarangan ngomong, tahu saudaraku. Gak sembarangan show. No way. Holy Spirit will convict your heart. What is the right one? What is the wrong one? That's the vision by the Holy Spirit. Saudaraku, vision is the confidence to walk in the guidance, in the invisible guidance of God. Even to somebody, sometimes and many times, seperti aneh. Wah, ini sekarang ya. Dia terus tiap hari haleluya aja kerjanya. Tumben. Selama ini dia gak pernah bilang haleluya, puji Tuhan. Dan dia rajin ke gereja siang dan malam, hujan apapun. Aneh ya orang ini, ada apa? Doesn't matter. I have vision in my heart. And I have vision in my heart. Even somebody mentertawakan saudara. So visi adalah membuat saudara melihat apa yang tidak bisa
terlihat. Haleluya. Vision is to see something, invisible things. Saudara yang kekasih, Alkitab saya berkata begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang apa? Yang tak kelihatan. Karena kelihatan adalah sementara. Haleluya. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Tapi dasar memang kamu dan aku masih manusia. Yang lihat kelihatan aja susah dapatnya, apalagi nggak kelihatan. Ntar dulu pastor. Ngomong yang tidak kelihatan, yang kelihatan aja susah diraih. Itu tuh di etalasenya itu kelihatan, itu menarik tuh. Lebih mahal, susah dapatnya. Kelihatan aja susah dapat. Bila gak kelihatan, gak usah ngomong gak kelihatan lah. Tapi tasmu itu sebentar akan jadi KW10. Karena itu tidak kekal. Tapi yang kekal tidak kelihatan berKW-KW. Cuman berkualitas. Haleluya. I'm trying to teach you. Saya membuat kita semua dekat dengan Tuhan. Kalau kedekatanmu mendominasi hidupmu, saya ulangi, kalau kedekatanmu dengan Tuhan mendominasi hidupmu, kamu nggak macam-macam. Semacam aja udah susah, saudara. Apalagi macam-macam. Notice that we are instructed by the Word of God to look those things which cannot be seen. How? Through vision, pewahyuan, revelation. Saudaraku, Musa melihat apa yang tidak kelihatan. Ibrani 11 ayat 27 berkata, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Wow. Tuhan bilang pergi ke tanah perjanjian. Dia belum lihat tanah perjanjian. Dia belum pernah ke sana. Dia lahirnya di Mesir. Di sungai itu, ditenggelamkan di situ. Tapi dia hidup. Dia nggak pernah tahu di mana Kanaan, tanah perjanjian. Dan Tuhan yang pergi ke sana. Dan sampai ke sana, bukan sehari perjalanan terbang. Naik Garuda. 40 tahun. Wow. But when he got a vision, he said to God, yes Lord. Yes Lord. 40 tahun visi itu baru dikenapi. Yes Lord. Dia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena dalam yang tidak kelihatan itu adalah kekal dan janji Tuhan. Saudara yang kekasih, naturally you understand, when God speaks to us of vision, He's not talking about natural. Dia tidak bicara secara natural yang bisa saudara lihat. Rumah bisa lihat. Semua bisa terlihat. Tidak itu. Tuhan bicara secara spiritual. Secara spiritual. God has supplied all our needs through His richness, dengan kekayaannya. Dari mana saudara tahu? Ada visi di dalamnya. Saudara percaya bahwa besok usahamu akan prosper. Itu dari mana kamu tahu? Visi kamu ada melihat di dalamnya. Amin. Saudaramu kamu sekolahkan seperti tadi, anak-anakmu kamu sekolahkan, kamu tahu. Karena kamu tahu dia akan berhasil. Itu visi. Oh, haleluya. Vision is a vital. Visi sangat perlu membuat kita sukses dalam hidup ini, dalam Kristus Yesus. Tetapi visi juga sering dimanipulasi oleh iblis supaya kita tidak mau berjalan terus sampai kepada tujuan itu. Somebody divert your walk. Apa itu divert itu? Divert, menghalangi
perjalananmu mencapai visi itu. His name is iblis. Itu sebabnya Tuhan memberikan kita sebuah visi untuk mengguide perjalanan kita, untuk menuntun kita. Itu sebabnya Tuhan memberikan suatu visi untuk menyatakan kehendak-Nya yang terbaik buat saudara dan saya melalui visi. Itu sebabnya Tuhan membuka hati kita, mata kita, pikiran kita lewat visi, lewat pewahyuan. Sebab itu saya tinggalkan dua. Apa itu visi? Yang pertama adalah, supaya saudara ingat betul-betul visi hanya dua saja supaya saudara. Visi adalah alat mengarahkan jalan. Haleluya. Direction. Katakan alat mengarahkan jalan. Kalau orang berjalan ke sana kemari, tidak akan sampai. Kenapa? Karena hidup adalah sebuah bentuk garis yang disebut apa? Linier. Katakan linier. Apa itu linier? Sebuah garis lurus. Kamu mulai dari sini. Di tanah Batak dimulai di sini. Di Ohio kira-kira di pertengahan. Nanti di surga kemuliaan. Haleluya. Life is a linear line. Hidup adalah sebuah perjalanan linier yang saudara harus selesaikan dalam hidup ini. Jangan berhenti di tengah. Tuhan sudah memulai yang baik. Tuhan sudah mulai dengan roh, akhiri dengan roh. Jangan mulai dengan roh, akhiri dengan kedagingan. Kamu tidak sampai kepada tujuan kemuliaan itu. Tapi untuk menuju akhir itu, ada satu alat, directive, instruction. His name is vision. Hanya itu mengarahkan hidup saudara. Hanya itu mengarahkan hidup saudara. Tetapi bayangkan kalau garis linier ini begini terus datar. Datar begini terus. Apa yang terjadi? Hidup begini-begini aja, pastor. Ini aja. Gak ada perubahan. Hidup dari paycheck ke paycheck. Wah, begini aja. Apa? Saudara bosan. Saudara bosan. Saudara bosan, pasti ada rasa bosan. Saya pernah merasa bosan di sini, angkat tangan ke bawah. Saya sering bosan. Bosan makan martabak tapi. What would you do with this flat linear ini? Saudara ingin merubahnya dengan linear yang tetap sama linear, tapi bentuknya beda. So linear means progressing step by step, step by step. Begini bosan. Nah, datar-datar aja tuh. Coba bayangkan kalau saya ngomong datar. Haleluya, saudaraku yang kekasih. Dalam nama Yesus Kristus, kamu bertobat hari ini. Ngomong apa sih lu? Tapi karena sekali-sekali saya bentak dasar orang Batak, saudara terbangun. Haleluya. Enggak datar amat. Coba datar-datar aja cintanya. Enggak kan? Saudara ingin ada kemajuan, amin. Amin, haleluya. Saudara ingin ada selingan. Dan saya berdoa selingan itu membuat kamu dekat dengan Tuhan. Bukan iseng, bukan. Iseng lah. Iseng lah, aku mau ke sana dulu Siapa tahu di sana ada teman. Iseng kamu. Saudara yang kekasih, hidup ada sebuah garis linier.
yang kita harus selesaikan pada satu saat. Tetapi jangan bikin hidup itu membosankan. Kenapa membosankan? Tidak ada visi dalam hidupmu. Tidak ada harapan di dalam hidupmu. Tidak ada sesuatu target dalam hidupmu. Apa sih target kita ini? Tidak ada. Tidak ada targetnya. Orang di Amazon aja kalau kamu nggak dapat target dikeluarin kamu. Waktu di Penny. Mencapai target aja kamu dikeluarin kamu. Haleluya. Atau restoran minimal 1.000 satu orang. Haleluya satu hari. Haleluya. Tidak ada target, bosan. Kamu dipecat. Sama seperti Tuhan pecat kamu. Tapi hari ini kamu tidak dipecat. Kamu sedang ada di sini, aku didik. Move together with me. Sebab itu jangan lari kemana-mana kamu. Hold on, stay tune. Kami segera kembali. Haleluya. Iklan dulu. Begitu kira-kira. Saudara yang kekasih, perlu diketahui hidup sebuah perjalanan linear, garis lurus. Setiap perjalanan pastilah memiliki tujuan dalam hidup ini. Tapi kita harus yakinkan bahwa progres di dalamnya. From step to step there is a progress. A series of steps, sequential. Itu namanya linear. Menurut Alkitab, tujuan hidup ini. Saya lupa. Roma 11:36. Menurut Alkitab, tujuan hidup ini adalah apa? Memuliakan Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Itu makanya saya mengajari saudara bahwa dalam hidup ini ada 3 stage di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara gelap hidupnya di sini. Saudara ditebus di namanya apa? Dimerdekakan. Dimerdekakan. Diselamatkan. Oke. Kerjakanlah keselamatanmu itu. Justified, dibenarkan oleh darah Yesus. Semua kesalahanmu tidak diingat-ingat lagi sama Tuhan. Dia bilang, aku aja lupa. Lu masa ingat sih, kata Tuhan. Yes Lord, thank you Lord. Bukan Tuhan tidak mau ingat, tidak bisa ingat. Emang Tuhan IQ-nya 10 apa? Dia ingat tapi tidak mau mengingat. You are justified. Amin. Kamu dibenarkan. Tapi pembenaranmu itu supaya sampai pada tujuannya harus dikerjakan. Itu namanya apa? Pengudusan. Apa namanya? Pengudusan. Kita selalu nyanyi itu. Apa namanya? Purify my heart. Purify my heart. Di sini, saudaraku. Di sini. Di sini sudah selamat darah Yesus menyelamatkanmu. Tapi darah itu jangan sia-sia, Mbok. Kamu harus purify terus apa? Dikuduskan dengan darah itu terus. Pengudusan. Disitulah sebenarnya maka kamu datang ke sini. Karena pada umumnya, dengar saya harus di sini. Pada umumnya orang tidak mau berbuat baik. Itu rumusnya. Setiap orang secara natural tidak pengen berbuat baik. Dari mana saya tahu? Kan dosa sudah merasuk hidup manusia. Jadi kalau kamu bisa mengasihi yang lain, itu hasil pembenaran Tuhan. Tapi pada intinya, kamu dan aku tidak mau berbuat baik. Tidak mau, karena memang kita sudah dirusak oleh dosa. Tapi siapa yang mau melakukan kebaikan? Di sini prosesnya. Orang yang tidak mau mengalami kebaikan, tidak mau mengalami proses. Itu sebenarnya dia lari. Karena proses itu sangat menyakitkan. Proses sangat menyakitkan. Ditegur pendetanya. Bukan pendetanya yang tegur. Alkitab yang negor. Alkitab mengatakan apa? Firman Tuhan adalah apa? Menegur, menasihati. Apa lagi? Menonjok. Selalu. Di situ. Tapi orang yang tidak mau berubah, apa yang terjadi?
dia cari kompensasi untuk menutupi kelemahannya. Saya sedang mengajar mahasiswa. Saya mengajari yang namanya pastoral counseling, psychology. Orang kalau tidak mau dinasihati, berusaha menutupinya. Ini adalah satu rumus yang benar dan benar dan benar. Orang berusaha menutupinya. Supaya apa? Supaya orang tidak tahu kelemahannya. Dan dia lari, tapi orang yang mau memperbaikinya, dia cari Tuhan dengan setia. Saudaraku, kalau dia setia, bukan setia budi, di sini kamu nanti. Di sini kamu nanti. Kamu dipermuliakan Allah. Dipermuliakan Allah. Tidak ada istilah yang lebih dahsyat daripada sebuah kata, I am glorified by my God. Yang ada biasanya akan mempermuliakan Tuhan. Tapi Alkitab saya mengatakan, kamu berjalan dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Oh, aku berharap visimu sampai di sana. Sampai di sana, di tingkat atas itu. Visimu sampai di situ. No wonder kamu tidak rajin bergereja. No wonder kamu tidak cari Tuhan. Visimu hanya di sini. Udah selamat Om. Selamat Om. Selamat Suwiryo Om. Udah selamat. Nggak perlulah apa itu pengudusan sanctification. Berat Om. Berat Pak Pendeta, berat. Berat. I'm telling you. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Entah 100 gereja kamu kunjungi, kalau kamu tidak mau dikuduskan, percuma kamu. Tidak ada cara lain selain daripada menghidupi keselamatan itu, memberikan diri dikuduskan, sanctified. Sanctified artinya train, dinasehati, dan sebagainya. Saudaraku, itulah tujuan yang termulia yang kita lakukan. So, when you have revelation, you can see these things in your life dan timbul di hatimu. Saudara yang kekasih, itulah visi yang dikerjakan, yang diterima oleh Yusuf. Saudara tahu ceritanya. Saudara yang kekasih, Yusuf mendapat visi mimpi. Di dalam kedua mimpinya dia melihat bahwa berkas-berkas kakak-kakaknya tunduk. A bundle of his grain dihormati oleh the bundle of grain of his brothers. Kakaknya marah semua. Mari lihat Kejadian. Coba dibuka Kejadian 37 ayat 7. Kejadian 37 ayat 7. Kejadian 37 ayat 7. Haleluya. Mari kita baca 1, 2, 3. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku. Siapa ini? Yusuf. Dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian. Mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas. Anak bungsu ini. Sombong kali, kata orang Batak. Berkas-berkas kakak-kakaknya tunduk kepada dia. Dengan kata lain, kakak-kakaknya menyembah dia. Karena dia punya penglihatan visi seperti itu. Saudara tahu apa yang disebabkan? Dia dipersekusi gara-gara mimpinya. Gara-gara visi ini. Visi itu tidak selalu mulus, saudaraku. Haleluya. Visi mimpimu tidak selalu mulus. Ada kerikil-kerikil di perjalanan, tetapi sampai pada tujuannya. Baca Kejadian 42. Pegangi tadi dihormati. Sekarang Kejadian 42 ayat 6. Kejadian 42 ayat 6. 1, 2, 3. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi, bos ya di negeri itu Mesir. Dialah yang menjual gandum, haleluya, kepada
seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudaranya Sabah, Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan 13 tahun kemudian. Visi ini tergenapi. Ketika dia mimpi punya visi, berkasmu akan menghormati berkasku. Saudara-saudaranya marah dan dia dibuang, dijual. Visi itu 13 tahun kemudian. Karena dia terima visi itu umur 17 tahun. 13 tahun kemudian visi itu menjadi kenyataan. Sekarang berkas-berkas kakak-kakaknya. Bukan hanya berkas kakak-kakaknya lagi. Kakak-kakaknya sendiri tunduk kepada Yusuf. Saudaraku yang kekasih, Yusuf masih muda saat mendapat visi. Dan visi itu membawa dia sebagai Perdana Menteri Mesir untuk mengatasi kelaparan. Yusuf sedang berjalan linier, lalu mengalami progresif dalam hidupnya. Dia malah berjalan linier. Kalau bisa saya katakan, linier itu juga bisa kita gambarkan. Haleluya, seperti ini bro. Haleluya, apalagi pokoknya begini. Kan begitu linier juga. Artinya lurus juga, tetapi ada step by step yang dialami. Saudara sudah tahu, sering saya katakan, 1, 2, 3. Yang pertama apa? Dia yang tujuannya, dia visi di sini, punya visi di sini, saudaraku. Tapi gara-gara visi dia masuk kemana? Ke sumur. Apa saya selalu bilang? Pit. Gara-gara visinya dia dimusuhi orang lain. Gara-gara imannya teguh kepada Tuhan, dia tidak dianggap teman lagi, saudaraku. Dibuang, dijauhkan oleh saudara-saudaranya. Dia kepit. Oh, saudaraku. Dan tidak cukup di situ. Dia apa? Ke prison, penjara lagi. Oh, haleluya. Visi itu gak selalu gampang mulus, saudaraku. Tapi akhirnya dia apa? Sampai kemana? Palace. Palace dulu bro, jangan langsung ke paradise mati gitu, jangan. Palace dulu, masa langsung ke paradise? Paradise mah mati, glory nanti itu. Saya ke sana larinya. Kamu terlalu cepat Lydia, bagus pintar kamu. Haleluya, mau ke paradise ya, haleluya. Haleluya. Dalam visi itu ada progres, linear itu tidak datar hidup ini. Sekalipun saudara ada dalam prison, ada dalam penjara, ada dalam palace. Oh, he made a progress. At the end, he walk from glory to glory. Dia sampai kepada apa? Paradise. Itu namanya kemuliaan demi kemuliaan. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Itu namanya punya visi. Dari mana saya tahu Yusuf ke paradise? Dia berkata, saudaraku, dalam Kejadian 50, kalau aku nanti sudah mati, kumpulkan aku dengan nenek moyangku. Artinya apa? Dia tahu hingga sekali nanti aku akan pulang ke rumah surga kekekalan itu. Dia tahu dia akan tinggal di paradise. Oh, haleluya. Di tempat kekekalan itu. Visi itu membuat saudara nanti sampai pada akhirnya. Tapi bukan tidak berarti kamu bisa menikmati dunia ini. Yusuf menikmati dunia. Pertama dinikmati kekeringan, dinikmati kekejaman dunia ini, tetapi akhirnya dinikmati dunia ini. Palace, man, menjadi orang nomor 2 itu berkat luar biasa. Saudara nggak usah jadi menteri, jadi mayor Clinton aja saudara udah mungkin udah apa itu saudaraku. Mayor Clinton, haleluya, haleluya, udah kayak apa itu? Ini perdana menteri, man. Saudara tetap bisa nikmati dunia ini. Bukan berarti visimu membawa kamu menjadi kelaparan. Tapi pada akhirnya visi itu mengantar kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Yang terakhir saya mau katakan, visi itu sebagai arah. Yang kedua, yang terakhir, visi itu. Yang kedua mana tadi? Udah hilang. Oh, yang kedua. Kedua itu
Visi itu menyelamatkanmu dan keluargamu. Let me explain. Saudara kekasih, kalau Tuhan taruh dalam seorang hati bapa, hati ibu, visi untuk kamu, itu juga berarti untuk anak-anakmu. Karena kenapa? Visi itu kau hidupi, engkau lakukan, engkau kerjakan, engkau doakan, dan anak-anakmu melihat itu. Alkitab saya berkata, mengalirlah seperti berkat dari jubah ke janggutnya, mengalir dan mengalir. Sebab itu orang-orang tua saya menghimbau, ambil visimu, belum telat hari-hari ini, dan hidupi visimu itu, dan dampaknya nanti bagi anak-anakmu. Saudara kekasih, rupanya Yusuf memiliki visi, bukan hanya untuk dia sendiri. Begitu dia memiliki visi, dan visinya itu terpenuhi, saudara-saudaranya datang kelaparan di Israel, datang ke Mesir. Kali ini mereka tidak mengenal lagi Yusuf yang jadi bos itu. Tapi Yusuf sudah tahu saudara-saudaranya ini. Mereka menyembah, dan Yusuf menangis. Dia berkata, engkau merencangkan kejahatan bagiku, tapi Tuhan merancangnya menjadi kebaikan. Dan bukan hanya itu, aku mengampuni kamu. Bawa berkat ini kembali. Panggil saudara-saudara kita ke sini. Saudaraku, bukan hanya Yusuf yang terberkati, tapi seluruh keluarganya terberkati. Bahkan 7 tahun kelaparan di Mesir, mereka tidak kelaparan. Visimu berdampak bukan saja untuk kamu, tapi untuk keluargamu, bahkan masyarakatmu, tubuhnya Tuhan di sini. Saudaraku, aku punya visi. Dan saya berharap saudara in tune dengan visi saya, mencari jiwa, memenangkannya, membawanya kepada Tuhan, bertumbuh dewasa menjadi berkat. Saudaraku, setiap kita, pribadi lepas pribadi, kelompok demi kelompok, gerejanya Tuhan, kita harus memiliki visi yang jelas dalam hidup ini. Jikalau tidak, setiap langkah kita akan kita sia-siakan. Dari mana orang Kristen? Dari mana kita dapat visi? Tentu visi kita dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa. Tentu Tuhan yang memberikan. Untuk menemukan kehendak Allah, manusia seringkali mengharapkan bahwa Tuhan maunya membuat suatu kejutan-kejutan, tenaga gaib, mimpi, malaikat, supernatural. Yes, tapi tidak selamanya seperti itu. Itu bukan menjadi suatu rumusan yang baku. Alkitab saya berkata dalam Ibrani 1 ayat sampai 2, Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini, katakan zaman akhir ini, nowadays, orang Indonesia bilang zaman now, maka zaman now ini, begitu saya berkata, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ibrani 1 ayat 2. Ia telah berbicara kepada kita semua dengan perantaraan anaknya. Allah tidak pernah berubah-ubah hati. Firman-Nya tetap iya dan amin.
Jadi ketika saudara mempelajari firman Tuhan tadi, the revelation and the word of God, saudara merenungkannya, kita tentu dapat mengetahui tentang prinsip-prinsip rencana Allah bagi hidup kita. Renungkan saja firman itu, hidupi saja firman itu. Alkitab tidak berisi hal yang detail dalam hidup ini tentang siapa jodoh kita. Oh haleluya, yang cari jodoh di sini. Enggak. Alkitab enggak mendetail begitu. Siapa jodoh gue ya? Enggak jelas-jelas. Atau usaha gue mau di jalan ini ya restoran. Enggak. Alkitab tidak berbicara begitu, tidak secara spesifik, walaupun kadang-kadang secara spesifik. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan itu berbicara lewat firman Tuhan. Itu sudah cukup bagi kita. Kita membaca tulisan para pembawa pesan Allah. Alkitab ini penuh dengan visi-visi orang-orang percaya. Dari Abraham, Nehemia, Yesaya, Yeremia, Daud. Punya visi, termasuk Yusuf tadi. Punya visi, bahkan hamba-hamba Tuhan. Seperti El Moody, seperti Benny Hinn, seperti Billy Graham. Punya visi semua. Bapak-bapak gereja kita punya visi semua. Martin Luther King punya visi semua. Sampai saat ini visi itu menjadi tetap ada. Karena visi itu tidak lagi dikerjakan oleh para nabi-nabi zaman dulu. Tapi sekarang langsung dikerjakan oleh Yesus lewat rohnya dalam hidup saudara. Haleluya. Saudaraku. Jadi sebagai pengikut Kristus, sepatutnya kita menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Karena sesungguhnya Kristus telah pembawa pesan itu. Dan dia sekaligus adalah pesan itu. Dia bukan saja memberi wahyu, dan dialah wahyu itu. Haleluya. Saudara yang kekasih, Kristus telah menjadi teladan dalam hidup kita. Dengan demikian, kita bisa membedakan mana visi, mana ambisi. Haleluya, saya mau ulangi. Dengan demikian, kita bisa bedakan mana visi, mana ambisi. Jangan sama, visi beda dengan ambisi. Visi dari Tuhan akan membawa kamu sampai kepada tujuanmu. Ambisi pribadimu kamu akan membawa jatuh ke dalam kejatuhan. Sebab itu, ganti ambisimu dengan visimu daripada Tuhan. Supaya kamu bisa mendapatkannya. Saudaraku yang kekasih, akhirnya Yesus taat kepada visi Bapa. Dan Yesus hanya melakukan apa yang ditangkapnya visi daripada Bapa. Alkitab berkata, Yesus hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa. What is your vision today? Catch your vision. Catch the heart. Bahkan setelah ini saya ingin berkata, ayo bernubuat. Bernubuat apa yang Tuhan taruh dalam mulutmu. Itu ungkapkan. Supaya Roh Kudus dengar dan tangkap. Dan itu menjadi kebaikan dalam hidupmu. Terjadi dalam hidupmu. Catch the word of God. Bukan ambisi pribadi. Kalau kamu merendahkan hati dengan Tuhan. Minta, Tuhan ini aku punya visi. Terjadi tahun ini dalam nama Yesus. Itu akan terjadi. Kalau kau berjalan dalam kebenaran. Itu akan terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Sumber visi dan penuntun visi. Cukup firman Allah. Cukup taat dengan firman Allah. Maka Roh Kudus akan membantumu mengungkapkan apa yang tidak pernah kau tahu. Karena dia tahu isi hatimu. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Yesus. Makasih Tuhan. Mulai merenungkan firman Tuhan. Perkatakan hari ini. Ketika kita nanti menyembah, this is serious. Tetap jaga hadirat Tuhan. Supaya kamu tangkap visi hari ini apapun yang Tuhan tahu. Semua berdiri dan semua tunduk dalam hadirat Tuhan. Ketika saya berkata 1, 2, 3, tangkap perkatakan. Doesn't matter. Kalau kamu rindu, Roh Kudus tangkap, Roh Kudus taruh dalam hatimu, itu terjadi. Sembah Dia, haleluya. Sembah Dia, ini tubuh Tuhan. Ini bukan sekedar kumpulan.
Ini hadirat Tuhan nyata dalam hidup ini. Apa visimu? Apa kerinduanmu? Katakan kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kita nyanyikan pujian. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Tuhanku rindu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh yes, mengasihi. Isia, Tuhan ku rindu oh Tuhan. Oh yes Lord. Yes. Yes, Lord. Yes. Na aku na sanju. Izinkan mereka memperkatakan ini Tuhan sebentar lagi Tuhan. Izinkan mereka mendeklarasikan itu Tuhan dalam nama Yesus. Dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Bukan ambisi pribadi. Tapi visi yang benar. Yang datangnya dari Tuhan. Hari ini. Taruh di mulut mereka Tuhan. Taruh visi yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus. Mulai nyanyikan lagi
sekali lagi pujian ini dari awalnya. Haleluya. Sementara engkau memuji Tuhan, aku berdoa supaya taruh Tuhan visi dalam hatimu. Tuhan ku rindu, katakan haleluya. Ku rindu. Yesus. Mohon padamu. Segalanya dalam hidup. Oh yes. Oh itu visinya Tuhan, isi hatinya Tuhan. Haleluya. Aku pun bersyukur. Akulah putramu. Aku puji nama. Oh haleluya. Ku puji namamu. Ku sanjung Engkau. Oh yes. Oh Tuhan, aku puji namamu. Ku puji namamu. Oh ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Sekali lagi ku puji haleluya. Ku puji namamu. Ku puji namamu. Haleluya Tuhan. Marama syaralalala marama shikaralala. Yaralala marama marama ya shikaralala. Rajaku, ku puji namamu. God, my God, Ku my puji God, I love you. namamu. My Jesus. Ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Aku sanjung Engkau, oh Tuhan. Haleluya. Syarababa syaralala shikaralala malam. Aku sanjung Engkau, oh Tuhan. 1, 2, 3 katakan kepada Tuhan di visimu. Rabasyaramo. Jangan berbahasa roh, jangan berbahasa, katakan berbahasa Indonesia kepada Tuhan. Katakan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Katakan dalam nama Yesus. Katakan visimu kepada Tuhan. Tuhan dengar, tangkap. Tuhan dengar, tangkap. His vision for you, His vision for you, His vision for you, His vision is for you, His vision is for you. Tangkap, tangkap, tangkap visi dalam nama Yesus. Tangkap visi Tuhan dalam hidupmu. Tangkap visi Tuhan dalam hidupmu. Katakan kepada Dia, katakan kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan. Visinya dalam hidupmu. Visi Tuhan. Tangkap visinya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh rabababa syaralabo. Tangkap. Berikan visi Tuhan. 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 Dalam nama Yesus. Berikan visi Tuhan. Dalam nama Yesus. Berikan visi Tuhan. Dalam nama Yesus. Visinya Tuhan. Tangkap visi Tuhan. Tangkap visi Tuhan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus.
Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami terima. Kami hidupi. Kami jalani. Haleluya. Rabababababa syaralalalamu. Terima kasih Tuhan. 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 Terima kasih Yesus yang baik. Terima kasih. Itu visi pribadi. Sekarang kita mau visi kelompok. Visi gereja ini. Supaya jiwa-jiwa bertambah-tambah. Supaya jiwa-jiwa boleh didewasakan di tempat ini. Mari tangkap visi dalam nama Yesus. Katakan Rabashikalalamo. Gereja ini bertumbuh. Gereja ini bertumbuh. Membawa jiwa-jiwa yang mau diajar. Yang mau diperingati. Yang mau berdewasa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Visi gerejamu IBC Ohio. Jiwa bertumbuh-tumbuh. Jiwa bertambah-tambah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tangkap visi ini. Bukan ambisi pribadi. Tapi visi yang daripada Roh Kudus. Jadilah dalam hidupmu. Jadilah dalam hidupmu. Jadilah dalam hidupmu. Jadilah dalam hidupmu. Perkatakan itu. Mulai hari ini. Perkatakan itu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berkati jemaatmu ini Tuhan. Supaya visi mereka menjadi kenyataan di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Let the vision be realized in the name of Jesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kami tangkap visimu. Kami tangkap pewahyuanmu Tuhan. Kami tangkap penyataanmu Tuhan. Jadilah dalam nama Yesus. Oh, Rabasyaralalamu. Jadilah gereja ini bertumbuh. Jadilah jiwa ini menjadi penjala jiwa. Memberi ketemannya orang yang takut akan Engkau, bawa ke gereja ini Tuhan. Yang mau bertumbuh, punya desire bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat hatimu siang hari ini. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih. Ku puji Namamu. Haleluya. Ku puji namamu. Sanjung Engkau, oh Tuhan, dan Rajaku. Ku puji membentuk setiap kami Tuhan menjadi bencana yang murni. Biar visi Tuhan ada di setiap umat-Mu Tuhan. Melalui Roh Kudus-Mu yang menuntun kami. Bapa, nyatakan kuasa-Mu. Setiap visi-Mu itu nyata Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu. Bukan untuk kesombongan kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang hidup.
Bapakku, kami berterima kasih Tuhan. Punyai Allah yang setia, Allah yang menuntun kami setiap proses hidup kami, proses gereja kami Tuhan, menuju kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Allahku, kami semua diberkati siang hari ini Tuhan. Kami semua Tuhan dipenuhi dengan Roh-Mu Tuhan. Biar kami bawa dengan sukacita lurapan Tuhan yang selalu ada di setiap kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang selalu memberkati keluarga Bapak Gembala kami dan ibu anak-anak mereka Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna, berikan visi yang sempurna daripada-Mu. Kelilingi rumah ini ke Tuhan Yesus, rumah gereja-Mu Tuhan, kuasa darah-Mu, keluarga Bapak Gembala kami Tuhan. Apapun misi daripada-Mu, nyatakan ya Allahku. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Kami Tuhan mendapat pemulihan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau pakai lebih dahsyat lagi. Bukan Tuhan saat ini saja di gereja lokal ini Tuhan. Dimanapun seluruh dunia dimana Kau kirim hamba-Mu, Kau pakai lebih dahsyat. Terima kasih ya Bapa, urapan Allah yang dahsyat pada siang hari ini. Oh, kami dipuaskan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini jadi doa kami. Sebentar kami akan membawa persembahan perpuluhan kami. Ajar kami Tuhan untuk memberi dengan sukacita. Untuk kemuliaan daripada-Mu. Kau telah memberkati kami semua Tuhan. Bapa, ini setiap persembahan kami ucapan syukur anak-anak-Mu. Terima kasih untuk semua keberadaan hidup kami Tuhan. Karena anugerah-Mu ya Allah. Dalam nama Yesus kami memberi dengan sukacita. Amin. Haleluya. Mau diberkati. Haleluya. Kita buka 2 Korintus 9 ayat 10. Firman Tuhan berkata, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Amin. Haleluya. Kita akan membacakan deklarasi persembahan. Mari saya dan kita angkat amplop kita tinggi-tinggi buat Tuhan. 2, 3. Dengan iman dan anugerah Tuhan, saya membawa persembahan dan perpuluhan ke rumah-Mu sesuai dengan perintah-Mu. Jadikanlah itu memperlebar kerajaan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Sadarkanlah kami senantiasa bahwa kami dapat hidup dan selamat hanya oleh kemurahan dan anugerah-Mu saja. Ingatkanlah kami agar bersikap murah hati mengembalikan milik-Mu. Karena Engkaulah sumber dari segala yang baik dan kami percaya akan menerima yang terbaik. Amin. Ini adalah waktu memberi persembahan yang terbaik dalam nama Yesus. Mari sama-sama katakan haleluya. Mari saudara kita berikan persembahan buat Tuhan. Haleluya. Glory Engkau Tuhan. Terima kasih untuk sukacita yang Kau berikan setiap umat-Mu Tuhan. Kau merubah ratapan kami menjadi tari-tarian. Turn my mourning into dancing again. It's lifting my sorrow. I can't stay silent. I must sing for the joy has come. Hey, yeah. Please turn my mourning into dancing again. It's lifting my sorrow. I must sing
memberkati setiap persembahan saudara. Untuk pengumuman untuk minggu yang akan berjalan ini, sebentar ada doa pengurapan setelah ibadah di ruang sebelah seperti biasa. Dan inilah tim worship yang akan bertugas minggu depan. Mari saya undang kita bangkit berdiri saudara. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh menikmati anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan. Kami boleh beribadah kepadamu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Selama kami bekerja Tuhan, Engkau selalu berikan kekuatan bagi kami Tuhan. Engkau selalu berikan kesehatan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu Tuhan yang sudah membentangkan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biar kami selalu mau lebih setia kepadamu saja ya Tuhan. Biar kami ada visi Tuhan ke depan. Memenangkan jiwa-jiwa Tuhan bagi gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan. Berkati keluarga Pastor Riel Tuhan. Berkati kami semua IBC Columbus Tuhan. Persatukan selalu kami Tuhan. Ya lama Engkau kuatkan Tuhan. Tuhan yang sakit jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Song leader, pemain musik Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu yang ada ya Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Di sekolah mereka masing-masing Tuhan tolong agar mereka jaga pergaulan mereka ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berdoa bagi Stephen Tuhan dalam keadaan sakit, jamah dia dalam nama Yesus. Saudara-saudara yang kami tidak sebutkan, yang sakit Tuhan. Oh Tuhan, Ibu Mili akan melahirkan besok Tuhan, jamah Tuhan dalam nama Yesus. Berikan kekuatan selalu ya Tuhan. Terima kasih kami serahkan di dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Engkau mau selamatkan yang belum percaya Engkau Yesus sebagai juru selamat. Amen. Yes Lord. Berkati pemerintah bangsa Amerika ya Tuhan. Haleluya. Kami boleh bekerja, tinggal di sini Tuhan. Berusaha di sini Tuhan. Engkau mau berkati bangsa ini Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa Israel ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami akan pulang di tempat, meninggalkan tempat ini. Pimpin kami dalam perjalanan ya Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri. Terima kasih, haleluya. Haleluya. God Almighty, who was and is and needs to come, blessed be the Lord, God Almighty, who reigns forevermore. Blessed be the Lord. Blessed be the
Dari manakah pertolonganku datang? Pertolonganku hanya datang daripada Tuhan. Amin. Lord. Engkau lihat terus visi ini, bahwa kamu ada dalam Tuhan. Dia akan menolong kamu untuk membuat visi-visimu itu menjadi sebuah realita dalam hidupmu. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Dengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan lewat Roh Kudus-Nya. Pulanglah dengan bersuka cita. Bawalah berkat di dalam hidupmu. Diberkatilah engkau senantiasa. Dibawalah engkau naik tinggi dan tidak turun. Dijadikanlah engkau kepala dan bukan menjadi ekor. Dalam nama Yesus. Diberkatilah setiap usaha dan pekerjaanmu. Semua dibuatnya berhasil dalam nama Yesus. Turunlah berkat atas hidupmu. Permuliakanlah Tuhan dalam segalanya. Pulanglah dengan sukacita di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Roh penghibur yang sejati. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan menerima berkat-Mu hari ini. Dan sama-sama kita berkata, amin. Selamat hari Haleluya. Minggu. Happy Sunday to all of you. Haleluya. Saya terus capek ya. Capeknya luar biasa ya. Luar biasa. Haleluya. Haleluya.